isi leta tadi keluar saparo tak aya. Anu serbuk-serbuk eta tah. Nu barodas eta tah. Beling aja. Panjang naonnya? Beling lain aja eta. Itu. Ini semacam kayak belatung. Iya, itu belatung. Tanggal 25 Desember. Dari sini, Bang. Mulai nih ada berbagai macam kejanggalan. Makin hari itu sakitnya makin luar biasa, Bang. Aku bolak-balik dirawat tanpa ada diagnosa yang pas. Besokannya setelah selesai penembangan ini, maghrib mamaku kesurupan, Bang. Untungnya itu ada saudaraku. Tapi dia nunjuk aku. Itu dia cuma ngomong, saya mau ini. Akhirnya aku tanya dong, karena aku nggak bisa bahasa Sunda. Aku tanya sama sepupuku, dia ngomong apa sih? Katanya mau dibawa tuh di malam satu suro. Halo pasukan Lentera Malam, kalian masih inget gak sama kisah dari Mas Erik dan juga istrinya yang mengalami kiriman sihir yang berakibat istrinya dari Mas Erik itu mengalami kebutaan dan juga banyak dokumentasinya di situ. Hari ini gue kedatangan narasumber yang mungkin hampir sama nih kasusnya, yang dimana dia mendapat kiriman sihir ataupun jin yang mengakibatkan dia dan juga orang tuanya mengalami sakit yang cukup berat, guys. Dan yang lebih epicnya ini hampir sama dengan Mas Erik, banyak dokumentasi yang akan ditampilkan di video kali ini. Jadi gimana ceritanya? Langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya namanya Kak Febri. Kak Febri apa kabar, Kak? Baik, Bang. Baik ya Kak Febri. Baik, Ya? alhamdulillah. Oke, Kak Febri katanya mau menceritakan pernah mengalami gangguan-gangguan gaib dan ternyata itu ada jin kiriman ya. Iya, Bang, betul. Dan juga ada dokumentasinya nih katanya. Betul banget, Bang Ada. Jamal. Ada. Boleh gak aku lihat dulu nih? Boleh, Bang. Ada dokumentasinya, ada beberapa ya, Bang ya. Ini yang pas aku proses dikeluarin, ini kan dari Bang. Ini kan dari tubuh mamaku nih, Bang. Itu. Ini semacam kayak belatung. Iya, itu belatung. Nah, itu kan dari mama ya. Kalau yang dari akunya mah, Bang. Oh iya, boleh. Kalau dari akunya tuh kemungkinan kayak ini, Bang. Ini yang hampir sama keluar yang dari badan aku, cuman ini dari telurnya. Isi telurnya malah nggak ada ya? Isi telurnya malah nggak ada, Bang. Udah diganti, Bang, itu isi telurnya, Bang. Maaf. Kok malah nggak ada ya? Oke. Itu ya. Iya, Bang. Dan untuk info aja guys, sebenarnya kita harusnya syuting itu minggu kemarin ya Kak. Iya, betul. Tapi pada saat perjalanan ke sini Kak Febri dan sepupunya ngalamin kecelakaan. Nah, kalau menurut Kak Febri sendiri, apakah itu ada kaitannya? Ada, Bang. Ada Ada kaitannya. Jadi siapapun orang yang deket sama aku, itu dia pasti akan kena. Siapapun itu. Berarti sampai saat ini masih Bang. masih ngalamin kejadian-kejadian itu? Masih, Bang. Sampai detik ini masih ngalamin. Sampai detik ini. Dan Kak Febri sendiri sekarang tahu gak pelakunya dan kenapa bisa melakukan ini gitu? Tahu dong, Bang. Tahu Pelakunya. Okay. Bahkan si jin yang suruhan si orang ini tuh kan sempat masuk ke dalam tubuh mamaku kan. Dan itu dia menjelaskan semuanya di situ. Dia menjelaskan. Dan aku jujur, Bang, itu aku kaget orangnya. Teman deket nih? Kebetulan dia teman deket aku, partner kerja aku sendiri, dan dia udah kayak kakakku. Dan pada saat si jin ini masuk, Bang, jin itu ngomong, aku mau membawa kamu tepat di malam 1 suro. Aku bingung dong, tanggal 1 suro itu tanggal berapa? Ternyata di tanggal 27 bulan ini, Bang. Aku mau dibawa. 27 bulan? Bulan ini. Bulan ini bulan Juni ya? Bulan Juni. 2025 nih? 2025. Oh, oke. Terus Kak Febri gimana tuh? Denger kayak gitu? Jujur sih, Bang, kalau untuk ngedengernya pasti kita kaget ya. Karena siapa sih, Bang, yang mau dibawa sama makhluk halus? Nggak ada yang mau dong. Jadi untuk yang sekarang ya
kemungkinan aku harus berjaga-jaga sih. Berjaga-jaga. Aku dibilang sama Om pun tidur itu nggak boleh di bawah jam 12. Tidur di atas jam 12. Oke. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya udah guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Febri, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi kejadian ini tuh sebenarnya baru aku rasain tuh di awal tahun kemarin Bang, di tahun 2024. Cuman sebelum kejadian itu sama sekali tidak ngerasain ada kejanggalan segala macam. Oke. Jadi kan aku kan kerja di salah satu instansi rumah sakit di Bogor ya. Aku masuk itu di tanggal September awal 2023. Aku masuk di rumah sakit itu, aku ditempatin sesuai karena basic pengalaman aku kan. Nggak ada yang namanya rasa curiga atau netting ke orang, itu nggak ada. Beberapa bulan di situ mulai tuh aku dipindah-pindahin. Jadi dari instansi yang satu sebulan dipindahin lagi ke instansi yang kedua, sebulan lagi, begitu terus sampai ada kurang lebih sekitar 6 bulan aku dipindah-pindahin. Jadi nggak menetap Bang. Iya. Mulai tuh di situ udah mulai curiga, ada apa nih? Karena jujur perasaan tuh udah nggak enak. Cuman masih aku positive thinking. Setelah dari situ berjalan, terus tiba-tiba aku yang dimarahin sama atasan, dimaki-maki depan orang, kayak ditunjuk-tunjuk lah istilah kasarnya. Aku masih diem aja, nggak aku gubris atau nggak aku apa-apain, aku diem. Sampai akhirnya dari atasan itu aku dipindahin di pendaftaran pasien. Ditetapin dong aku di situ. Aku nggak banyak neko-neko, aku jalanin aja lah karena kan pikiran aku untuk kerja ya Bang. Udah sebulan 2 bulan masih aku jalanin sampai akhirnya masuk di awal tahun 2024. Mulai tuh terasain agak aneh kok, suasananya nggak yang mendukung, nggak bersahabat. Jadi ibaratnya mereka tuh mainnya berkubu Bang. Jadi kalau salah satu dari kita nggak mau ngikutin permainannya mereka, itu kita dimusuhin. Cuman kan namanya aku kan pikirnya aku kan pelayanan ya, otomatis aku harus bisa melayani pasien meskipun aku nggak makan. Jam istirahat itu aku bodo amat gitu Bang. Jadi kayak mau makan nggak makan itu terserah lah, nggak sama sekali nggak peduli. Dilewatin masih belum ada kecurigaan sampai tiba 2 bulan di bulan September itu kan karena aku kan non muslim ya Bang ya. Mama tuh pengen beli sofa baru. Ya udahlah, aku bilang sama mama, nanti ditemeninnya sama Kak Ika aja ya, aku bilang gitu kan. Karena kan aku gak bisa nemenin karena aku kerja kan. Dianterin sama Kak Ika ke toko, terus belilah kursi itu. Kita nggak ada pikiran apapun Bang. Namanya mau acara, otomatis barang pasti itu baru, ya kan? Nggak berpikiran gimana-gimana, enggak. Barang datang, udah ditata sama mama. Besok paginya Kak Ika bangunin aku, kok dari sofa keluar belatung. Belatungnya tuh bukan yang warna putih Bang, warna hitam. Nah, kita masih mikir mungkin di dalam sofa ada hewan yang kita masih yang udahlah gak usah terlalu dipikirin. Tapi aneh Bang, kan kalau plafon rumah itu kan pasti kadang suka ada sela-selanya tuh Bang. Yeah. Nah
Itu keluar bang, satu-satu belatungnya dari situ. Jatuh, kita ambil, jatuh, ambil lagi. Kita udah mikir nih, kok hewannya makin banyak. Aku nyuruh lah sama security, coba tolong liatin dong pak, takutnya ada hewan di atas. Aku bilang gitu kan. Setelah dicek, gak ada bang, sama sekali gak ada. Tapi belatung itu gak berhenti selama 4 hari berturut-turut. Kita udah mulai aneh dong, janggal. Cuman masih berusaha untuk positif. Di bulan awal Desember itu kan kita udah prepare untuk persiapan Natalan segala macam ya bang ya. Iya. Beli pernak-pernik gitu kan, gak ada kerjaan apapun, gak ada. Sampai akhirnya tiba tanggal 25 Desember. Karena kan kami kan ngerayain perayaan Natal. Kebetulan aku nih memang di kantor ini punya teman dekat, partner lah ibaratnya. Dia dateng dong, dia ngoling aku. Nanti aku tanggal 25 mau ke rumah ya, mau Natalan. Oh ya udah boleh, aku bilang gitu kan. Mau nitip dong, dibikinin kue. Ya kita namanya tamu senang hati dong bang. Ada yang datang. Dia datang ke rumah, kita nggak ada berpikiran apapun. Kita masih nyambut dia, masih yang wah seneng banget gitu kan. Ada yang nyamperin nih dari teman kantor kan, seneng kan. Udah dia datang, kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang. Terus dia juga cerita segala macem. Sampai akhirnya karena udah terlalu malam, papa tuh nyuruh dia untuk kamu tidur aja di rumah, takutnya nggak baik kalau anak perempuan pulang malam-malam. Kan takut kenapa-napa di jalan ya bang ya. Nggak usah om, aku pulang aja. Ya udahlah, akhirnya aku pesenin, dia pulang, dia ngomong udah nyampe rumah nih, bla 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 segala macem lah, kayak pada umumnya banget. Oh oke, yaudah berarti dia aman dong. Dari sini bang, mulai nih ada berbagai macam kejanggalan. Oke. Kakak angkat aku besokannya itu tiba-tiba rep-repan. Rep-repannya tuh kayak didatengin sosok pocong. Bangun dong dia, ngomong sama aku. Den, aku kan dipanggilnya Aden. Den, aku mimpi apa? Kayaknya rep-repan deh, rep-repan apa? Aku ngeliat pocong, tapi masih yang wujud normal. Udahlah, nggak usah dipikirin, mungkin dari rumah depan kata aku gitu kan. Mungkin perkenalan karena kamu kan baru pulang ke Indo. Ya kali ya kata dia gitu. Yaudah, masih aman. Hari berikutnya rep-repan lagi deh bang, dengan sosok yang sama lagi. Aku bilang mungkin emang dia pengen kenalan kali kak, aku bilang kayak gitu kan. Makanya kamu sih diajak kenalan gak mau, aku ledekin dong bang. Iya. Katanya jangan kayak gitu, kata dia gitu, ntar aku takut. Enggak, udah gak akan ada apa-apa. Hari ketiganya masih sama bang, rep-repan lagi. Besokannya rep-repannya lebih parah. Jadi dia ngeliat sosok pocong ini berhadapan langsung dengan muka dia, tingginya tuh kurang lebih 2 meter. Itu hitam semua bang katanya, hitam semua, dan itu dia sampai nggak bisa gerak, sampai dia ngebangunin aku kan, tolong kata dia gitu kan. Enggak, aku nggak mau. Kamu siapa? Enggak, pergi gitu kan. Aku kan yang namanya tidur di sebelahnya kan bingung ya bang, ya anak kenapa sih tengah malam juga ya. Aku tolak gak bangun bang. Aku udah gini gak bangun. Tahu, wah gak bisa nih. Akhirnya cara ngebangunin dia apa? Aku dorong bang dia dari kasur. Saking dia gak bisa bangunnya, aku dorongin gitu, baru dia bangun. Kenapa didorong sih? Ya lagian kamu ngapain sih kak? Teriak-teriak. Enggak, ini udah gak beres kata dia gitu kan. Emang kenapa? Mak, kamu sadar gak sih aku rep-repan ini udah berturut-turut kata dia gitu kan. Ya iya sih gitu kan. Itu posisi aku ngebangunin dia tuh jam 12:30 bang. Udah gitu kita diem dulu kan, tenangin dia dulu. Udah tenang, jangan dulu panik, aku bilang gitu kan. Gak lama dari situ aku nyium wangi pandan, tapi cuma di daerah aku doang bang, di sekitar aku doang. Aku cuma diem, kok ada wangi pandan. Aku gak berani ngomong nih, masih aku diemin. Oke, paginya aku baru ngomong lah sama si Ika ini, kakakku ini kan. Kak, kamu
nyium aroma pandan nggak semalam? Enggak, kata dia. Emang kenapa? Enggak apa-apa, mungkin perasaan aku aja kali ya gitu kan. Dia mulai curiga nih, kenapa sih? Enggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Karena aku nggak mau nakut-nakutin dia bang, takutin dia jadi shock kan, apa gimana parnoan. Aku diem. Malamnya intensitas bau itu makin ada. Dan bukan cuma aku yang nyium, dia pun nyium. Dia nyium tapi posisinya liatin aku dulu. Dia liatin aku liatin dia. Terus aku bilang gini, kamu nyium ya? Iya. Ini bau apa nih ya? Udah diem. Ini bau kembang melati, aku bilang gitu kan. Udah diem aja, diem. Aku bilang, enggak, aku takut. WA mami dong, WA mami. Aku WA bang ke mamaku. Nih, ini di kamar posisi jam 1 malam. Kok ada wangi bunga melati? Gak bangun tuh mamiku ke WA kan. Aku telepon bang. Padahal jarak kamar aku sama kamar mamiku tuh deket. Sebelah-sebelahan. Saking kita tuh di dalam tuh udah yang gemeter. Telepon kata mami. Kenapa sih? Mimi, kamar dulu dong nih jam 1. Ada yang gak berani keluar. Emang kenapa? Ada wangi melati. Masuk bang mamaku. Itu mamaku langsung diem, mama tuh, dan dia nyium. Akhirnya kata mama, ini udah gak beres. Mama ngomong gitu. Namanya, aku kan anaknya kepoan. Iya. Nyari Tahu dong bang, di sosmed kan. Kalau bau ini tuh bau apa sih? Kan anaknya emang penasaran ya. Nyari bau ini. Bilang, kakak baunya bau ini. Jangan nambutin kata dia gitu. Gak bisa tidur tahu. Gak bisa tidur kan kita sama-sama. Karena sedang juga ngeledekin dia tuh bang. Masih dengan wangi yang sama. Sampai akhirnya di awal tahun Januari 2025 itu aku mulai kondisi badan gak stabil bang. Yang dimana intensitas aku tuh lebih sering muntah, mual, sesak napas. Aku mikirnya mungkin sakit lambung aku kumat kali ya. Aku minum obat, nggak ada efeknya. Sampai aku nanya bang ke apotek, Mbak, coba dong saya pengen obat yang paling mahal supaya manjur gitu kan ibaratnya ya. Iya. Nggak ada juga bang. Akhirnya kan penasaran dong. Kan di kantor tuh kan jadi risih ya bang ya. Kita kerja kan, jadinya kan senewan terus kan. Akhirnya aku inisiatif lah, udah deh aku berobat aja lah ke dokter. Ngambil yang pagi, aku bilang kayak gitu kan. Aku daftar sendiri bang. Aku ngambil status sendiri. Bahkan ke ruangan dokter pun aku sendiri. Aku nggak ngasih tahu keluarga sedikit pun. Karena aku tahu pasti mereka akan khawatir. Iya. Dicek sama dokter bilang, kamu USG ya? Oh iya dok, aku bilang gitu kan. Di USG, hari itu langsung di USG. Aku kasih lembarannya ke poli USG, langsung di ronsen, nunggu hasilnya sekitar setengah jam lah. Dibaca sama dokter. Dokter bilang, ini sih ada batu empedu. Oh, iya. Diagnosa dokter. Kaget dong aku. Batu empedu. Dokter juga langsung ngomong, Feb, kamu bukannya belum lama operasi appendix ya? Iya dok. Kok aneh ya, kata dia. Kenapa dok? Enggak, kamu sadar gak sih? Kamu kan operasi appendix itu kan belum lama. Baru mau mendekati sebelum Natal. Iya sih dok. Kok sekarang tiba-tiba ada batu empedu? Dengan aku yang penasaran, aku mikir dong bang. Iya juga ya. Kok aku nggak kepikiran di situ? Wah, udah kacau nih pikiran nih. Aku langsung balik lagi dong ke tempat kerja. Aku duduk dan aku sempat ditanya sama senior aku, kamu kenapa diem terus? Enggak apa-apa bu, gitu kan. Tapi dalam hati tuh berdoa bang. Aku bilang dalam hati gini, kalau misalnya memang sakit ini medis, aku terima. Tapi kalau bukan medis,
tolong kasih aku jalan, kasih tahu petunjuk gitu kan. Makin hari itu sakitnya makin luar biasa bang. Aku bolak-balik dirawat tanpa ada diagnosa yang pas. Itu dari Januari sampai ke bulan April, Mei itu masih aku rasain bang. Sampai akhirnya pertengahan Mei akhir itu aku ngajuin cuti ke atasan. Aku bilang, Bu, aku kayaknya harus berobat deh. Dia nanya dong, emang kamu mau berobat kemana? Kan di sini di rumah sakit. Oh enggak, aku mau berobat di rumah sakit swasta. Aku bilang gitu kan. Oh ya udah. Itu aku bener-bener berobat bang. Berbagai macam rumah sakit. Sampai aku ke rumah sakit yang ada di daerah Cengkareng. Hasilnya nggak ada batu empedu bang. Sedangkan diagnosa awal kan batu empedu kan. Iya. Hasil ronsennya itu aku ke 3 rumah sakit nggak ada hasil batu empedu. Itu udah di scan juga? Udah di scan bang. Sampai aku ngejalanin rutinitas puasa, sampai cek darah lengkap, gula darah, sampai kolesterol segala macem lah. Nggak ada bang. Tapi kondisi masih sakit? Kondisi masih sakit. Kayak langsung bingung dong kita. Iya. Hah? Nggak ada hasilnya. Mulai dong otak nih berpikir, oke, ini udah gak beres, bener-bener udah gak beres. Akhirnya aku kan berarti aku udah ngejalanin cuti itu kan udah ngabisin 5 hari ya bang. Sisa tinggal 2 hari lagi nih sebelum aku masuk kerja normal. Aku dadakan sama mamaku itu mau masuk di awal Juni. Mah, kayaknya kita harus balik ke kampung deh. Kapan? Sekarang. Kamu jangan aneh-aneh deh. Masa dadakan mau ke sana? Enggak. Kita harus ke sana, aku bilang gitu kan. Ini udah enggak beres. Kita harus ke sana. Terus kamu ke sana naik apa? Kan mobil lagi enggak ada, lagi dipakai. Enggak mah, kita naik kereta. Emang kamu tahu? Tahu, aku bilang kayak gitu kan. Udah ayo kita ke sana. Di perjalanan tuh kita biasa aja bang. Aku nggak ngerasain sakit, nggak apa, semua kayak tampak normal. Nyampe di sana itu kan sekitar jam 3 sore. Terus aku dijemput sama kakak sepupuku. Nyampe di kampung itu kan sekitar jam 5-an. Udah mendekati maghrib dong. Itu seketika badanku langsung sakit semua bang. Dari pundak di sini ke perut, ke kepala, itu semua sakit bang, kayak yang ditusuk-tusuk. Aku udah diem, aku cuma bilang, Ma, aku pengen nyampe di rumah. Aku bilang gitu kan. Kamu kenapa? Enggak, udah aku pengen nyampe di rumah. Nyampe lah kita di rumah bang, sekitar jam 6-an. Aku otomatis aku bilang dong sama sepupuku, Teh, cariin aku tukang urut dong, kayaknya aku masuk angin deh. Aku bilang kayak gitu bang. Tukang urut itu baru datang itu jam 10 malam. Jam 10 malam, aku diurut sampai jam 11:30. Karena berhubung di situ kan ada sesepuh ya bang ya. Jadi sesepuhnya itu masih buyutku lah. Cuman buyutku ini tidak tinggal di pemukiman warga. Dia tinggal di gunung. Jam 12 malam dia turun bang. Posisi aku udah selesai diurut, itu aku tidur. Dia langsung turun, semua orang kaget. Loh, Abah aku di sini? Enggak, Abah tadi dapat peringatan. Ada yang masuk ke sini tanpa diundang. Maksudnya, sekarang cicit Abah mana? Katanya gitu kan. Cicit yang mana? Cicit yang dari Bogor. Di dalam bah, di kamar, lagi tidur. Enggak, Abah mau lihat. Itu seketika aku lagi tidur, aku ngeliat emang ada sosok lagi duduk di depan aku, itu aku langsung bangun bang. Logikanya, kalau orang baru bangun tidur, pasti masih melayang bang. Belum ngumpul kan nyawanya kan. Itu aku langsung duduk. Terus dia langsung nanya, sebenarnya ada masalah apa? Kita bingung dong bang. Masalah gimana tuh bah? Aku bilang gitu kan. Enggak, sakit kamu bukan medis. Ini non medis.
ada masalah apa sebenarnya di tempat kerja aku? Enggak, bah, aku nggak ada masalah apapun. Aku baik-baik aja kok. Enggak, ini ada yang iri sama kamu. Seketika dong bang, mamaku langsung kaget, langsung terus gimana bah? Kan nanya-nanya kan namanya sesepuh di situ kan otomatis mungkin dia lebih paham ya, lebih mengerti kan dibanding kita yang orang awam. Sampai akhirnya abahku tuh bilang, ini nggak bisa ditarik sama abah. Kamu harus pergi ke adiknya abah yang ngelola pesantren. Besokannya kita ke sana. Itu nyampe di pesantren, kan kita berangkat dari kampung itu kan jam 8. Nyampe di pesantren itu kan sekitar jam 12-an bang. Itu kiainya nggak ada. Jadi kayak bener-bener kita tuh diuji. Nggak ada, oke. Aku pulang dan kondisi bener tuh udah yang greges, udah yang sakit bang. Aku udah, ibaratnya aku udah nyerah. Cuman hatiku ngomong, kamu gak boleh nyerah dulu. Karena ibaratnya aku masih ada orang tua yang harus kujaga kan. Aku berusaha untuk kayak, enggak, aku harus kuat. Besokan, itu tepat aku berangkat ke pesantren itu kan di hari Sabtu ya. Karena gak ketemu, hari Minggunya aku masuk dong. Karena di rumah sakit itu kan ada sip-sipan bang. Pagi, sore, malam. Aku kebagian sip pagi di hari Minggu. Terus udah masuk sih seperti biasa, jaganya di IGD masih dengan yang gak ada kendala apapun bang. Sampai jam 12 siang, jam-jam makan siang, itu aku langsung kayak yang sesak napas bang. Napas tuh kayak udah di sini. Aku kayak gak bisa. Oke, aku butuh oksigen. Aku bilang bang sama dokternya, dok izin, boleh nggak aku minta oksigen? Kamu kenapa Feb? Aku agak sesak, aku bilang gitu kan. Aku udah nggak kuat, aku bilang gitu kan. Itu dipasangin oksigen bang, sampai udah level tinggi. Itu aku masih ngerasain sesak. Dokter bingung dong. Dicek EKG, ritme jantung normal. Dari lab semuanya normal. Saturasi oksigen normal. Gak ada sama sekali bang yang dialami sakit aku itu. Bener-bener dokter gak bisa baca. Sampai dokter kayak, kok aneh ya? Jangan kan dokter kita pun juga pasti berpikir aneh. Aku masih yang diem dan aku cuman WA mama. Ma, Aden sesak napas. Ini udah kayak gini harus gimana? Mama cuma bilang, berdoa ya, kata mama gitu kan. Kan nanti kita ke abah. Pulang hari Minggu, selesai aku kerja itu kan selesai jam 2 kan. Otomatis aku operan dulu dong. Operan sama yang shift 2, itu aku langsung bang pergi ke tempat kiai yang katanya adanya abah itu. Langsung ke sana. Kebetulan beliaunya ada. Aku duduk dong. Duduk. Gak lama beliau keluar. Langsung astagfirullahaladzim. Langsung gitu bang. Terus langsung ngeliatin aku. Langsung nanya, ada masalah apa ini? Kita bingung dong bang. Om aku, mama, temennya om, sampai saudaraku pun bingung kan. Enggak, gak ada masalah apa-apa. Aku bilang gitu kan, emang kenapa bah? Punten, aku tanya gitu kan. Enggak, udah ayo ikut abah gitu. Akhirnya abah itu kan megang kayak tasbih ya bang. Tasbih, terus aku disuruh tiduran. Tidurannya itu aku di atas sajadah. Aku tidur di atas sajadah, belakang aku Al-Quran. Kata abah gini, tenangin, ikhlasin, abah keluarin. Iya bah, itu bang, hanya diusap gini doang. Badan aku sakit ya bang, luar biasa. Aku pas diusap itu aku ngerasa kayak yang abis di itu pandangan aku langsung gelap semua. Gelap dan aku nggak tahu kejadiannya kayak gimana kan.
gelap, cuman yang aku dengar itu mamaku nangis dan aku cuma ngomong, aku nggak mau di sini, aku pengen pergi, aku pengen keluar, aku nggak mau sama kamu. Aku sampai bilang, Nek, tolongin aku nggak mau di sini, aku takut. Selesai, aku bangun, posisinya pusing bang. Aku ngeliat mamaku kok nangis. Semua udah pada nangis bang. Aku tanya dong, dengan aku yang nggak tahu apapun, aku tanya, Mami kenapa? Kok nangis? Kok orang jahat ya sama kamu? Kenapa? Itu aku dikasih lihat bang. Dari badan aku tuh keluar darah, serpihan potongan silet, belatung, serpihan kaca, itu semuanya keluar dari badan. Sampai itu tuh dipungutin sama om aku, dipungut-pungutin. Oke. Ya, itu yang masuk dokumentasi itu ya? Iya, Dari... nanti ada di dokumentasinya. Udah gitu, kita keluar dari ruangan itu, Abah bilang, ini harus ada yang diambil. Karena posisinya ada di kamar kamu. Ah, di kamar bah? Siapa yang naruh? Kan kita bingung kan? Kalau yang kayak gitu kan, siapa yang naruh? Dikirimnya Magic. Kita ambil. Jadi ambilnya tuh, kalau istilahnya tuh kayak digendam bang. Tunggulah 30 menit paling lama. Itu si Abah tuh di depan kita bang, sambil berzikir. Nggak nyampe 30 menit, sekitar 10 menit atau 15 menit. Itu di luar punya ledakan bang. Dar! Kita semua pada loncat. Aku langsung kaget dong. Abah langsung tanya, suara apaan itu? Kata Abah dari luar. Ayo kita lihat. Dilihat bang di luar. Telur ayam bang. Telur ayam ada di lantai. Karena kita mikir kan takutnya dalamnya pecah ya. Ambil tisu dong. Kata Abah, jangan. Biar Abah yang ambil. Ambil. Dibuka bang di depan aku, mama, om, temennya om, sama sepupu aku. Itu kita semua berlima ngeliat. Isi di dalam telurnya apa bang? Rambut bang. Serpihan potongan silet yang tadi setengah di badan aku, serpihan kaca, darah, 2 paku ukurannya segini bang. Gimana ke abdi we? Ke keluarga. Silet tadi keluar saparo tak aya. Anu serbuk-serbuk eta tah. Nu barodas eta tah. Belingnya ce. Panjang naonnya? Beling lain ce eta. Aduh sih. Kurang-kurang jeul ya. Buk saha eta? Mayit. Tapi tahu dari mana ini rambut? Karena aku kan sempat nanya kan, aku kan anaknya kepo. Aku bilang dong, Abah, maaf punten, itu teh rambut apa? Aku bilang gitu kan. Terus Abah cuma ketawa. Aku bilang, enggak bah, aku pengen tahu. Serius, Neng pengen tahu? Iya pengen tahu. Neng percaya nggak kalau ini rambut jenazah? Kaget tuh bang. Rambut jenazah bang? Iya, ini rambut jenazah yang baru mau dikubur. Wah, itu aku langsung lemes ya bang. Kayak baru kali ini gitu aku ngeliat santet, dan itu terjadi pada diriku sendiri. Badan gemetar dong bang, gemetar. Bahkan pada saat aku foto pun itu aku gemetar, ngerekam tuh aku gemetar, aku sampai nangis. Terus si Abah ini ngomong, kamu hebat bisa bertahan selama 5 bulan. Karena kalau orang normal, kalau udah kena ilmu hitam, itu gak akan bisa bertahan. Badan kamu ini masih bisa bertahan. Telat kamu 1 hari gak kesini, aku udah gak bisa ditolong bang. Jadi yang belum masuk ke dalam tubuh aku tuh cuma tinggal rambut sama paku yang segede gini. Kata Abah, untungnya kamu masih dikasih keselamatan lah. Terus aku bilang dong, iya bah, puji Tuhan ya, aku bilang gitu kan. Nangis itu bang, sedih banget. Bahkan aku masih penasaran gitu, siapa sih orangnya? Oke, aku cuma bisa diem, aku cuma bisa nangis. Kok orang jahat banget sama aku? Salah aku apa sih? Sampai kok gini banget? Udah,
udah diambil semua sama abah. Akhirnya ada yang kita bawa bang ke rumah untuk kita bakar, karena kan kita izin dulu kan sama abah, bah boleh nggak kalau ini kita bakarnya di rumah? Oh ya udah nggak apa-apa, kita bakar dong bang di rumah. Nyalain, diliatin kan sama papaku juga. Gak lama dari situ besokannya mamaku bang yang kena. Mamaku yang kena. Mama tuh ngerasa badannya menggigil, meriang. Terus dia tuh ngerasa kayak dari ujung kaki tuh kayak ada yang jalan bang, masuk di bagian perut di sini. Itu dia ngerasa kayak ada yang jalan-jalan. Tapi dia diem, nggak mau ngomong dulu kan. Sampai akhirnya aku tuh notice, hah, mama kenapa? Mama sakit perutnya, kenapa ya? Udah minum obat belum? Aku gituin kan. Udah tapi nggak mempan. Feeling aku udah gak enak dong bang. Mah, kita ke abah lagi yuk. Penasaran. Tapi naik kapan? Udah ya gampang, kita naik motor. Aku gituin dong bang, namanya untuk orang tua ya. Jalan bang dadakan hari itu. Itu jatuh di hari Selasa. Jalan. Di perjalanan ada aja lah gangguannya lah, kayak kita nggak balik ke sana. Cuman aku mikir nggak, aku harus ke sana untuk mastiin nih bang, bener apa enggak. Kita ke sana, ketemu sama abah, mamaku ditidurin lagi sama kayak aku, diusap doang. Keluarnya apa bang? Lintah bang, lintah segede gini bang, keluar dari pusar itu langsung terus keluar sama darah. Aku nangis bang di situ, nangis bener. Aku kayak, bah, kok bisa? Aku bilang gitu kan. Si abah ini ngomong, orang ini masih penasaran sama kamu. Tapi kepental, kenanya ke mama. Kita sebagai anak, kesel dong bang. Orang tua kita digituin. Hati aku marah bang, batinku marah. Aku bilang, kalau kamu mau nyakitin aku, entah siapapun itu, cukup sakitin aku aja. Jangan kamu sentuh orang tuaku. Nangis sih kata abah. Dah jangan nangis. Iya bah. Itu keluarnya nggak cuma satu bang, keluarnya 2. Sama ada belatung. Cuman emang nggak separah aku ya bang. Cuman karena kita kaget kan, nangis. Udah akhirnya mamaku juga nangis juga kan, aku berusaha tenangin. Akhirnya sama abah ini dikasihlah mamaku di penjagaan, kita pulang dong. Malamnya ada intensitas yang kita nggak tahu itu apa, tapi suaranya kayak orang kayak geser-geser di meja bang, kursi trek, itu kita diam. Pas aku diemin, mama juga udah nggak enak dong posisinya kan. Aku cuma kayak, oke, aku nggak boleh tidur sampai jam 12 malam. Mantau, kok suaranya makin jelas gitu. Aku diemin, udah nih, lewat dong seminggu bang, aman, cuma ada suara-suara aja. Di minggu kedua, itu aku sama mama kenal lagi bang, berbarengan. Cuman yang lebih parah itu di mama. Di mama itu awalnya mama tuh ngerasa kok kayak makin berjalan ya, ngerasa di dalam badan tuh kayak ada yang jalan-jalan. Aku juga sama bang, ngerasa. Sampai aku pikir kan semut ya, apa aku giniin, semut kali ini ya. Terus kayak ada yang nongol lagi, aku bilang, oh kucing aku kali, aku bilang gitu kan. Diem aja diem. Tapi aku makin sakit, mamaku juga udah mulai sesak napas. Di situ aku udah mulai curiga lagi dong bang. Gak bisa nih, aku harus balik lagi bang ke sana. Aku bawa mamaku balik lagi ke sana, kita ketemu sama abah berdua nih. Itu jatuh di hari Minggu kedua di hari Minggu.
ini orang benar-benar masih penasaran. Kenapa bah? Nyerang lagi ke kamu. Dah sekarang biar mama dulu dini. Itu aku lihat bang, yang keluar dari mama 2, bukan dia tuh ada kayak, aku nggak tahu bang itu serpihan apa. Tapi kalau dipegang tuh gatel, cuman bisa nusuk. Itu keluar banyak, ada darahnya juga, sama keluar hewan lintah itu 2, dan itu lebih gede dari yang sebelumnya 2 kali itu bang. Dan itu kan otomatis kan aku ngelihat ya bang ya, pas aku lihat gini itu bau banget bang, anjir darah, bangke. Aku sampai muntah-muntah. Aku kayak Babah, aku izin dulu deh. Izin ke kamar mandi. Mah, ada izin dulu ya, Mah. Kemana? Mama takut. Enggak, udah enggak apa-apa. Di sini ditemenin sama Abah, aku bilang gitu kan. Ada Om juga, Om nyusul kan. Karena kamar mandi mau aku muntah, tapi aku nangis. Maksud aku, ada apa sih? Kenapa sih ini orang? Aku bilang gitu kan. Kenapa sih kok masih ngirim? Kalau memang kamu benci sama aku dan kamu mau ngebuku, ya ke aku aja, nggak usah kamu sentuh orang tuaku. Akhirnya aku ke dalam lagi dong, karena aku kepikiran mama. Mamaku udah lebih better, lebih enakan. Aku bilang, sekarang kamu tiduran. Itu aku tiduran bang. Aku ngerasa pas aku tiduran gini kan dipegang sama Abah ya. Itu aku ngerasa depan aku tuh genderuwo bang, mau masuk itu ke aku. Cuman aku nggak mau. Aku bilang enggak, aku nggak mau. Makanya ada itu nanti dokumentasinya aku kirim kan. Itu aku udah yang gini-gini. Aku bilang nggak mau. Itu keluar bang, belatung lagi, darah lagi. Kata Abah dibilang gini, di keluarga kita itu alirannya putih. Kita nggak boleh balas. Biarin aja, biarkan nanti Tuhan yang membalas. Tapi Bah, aku kesel. Ya, Abah tahu aku kesel, kamu marah. Tapi kita nggak boleh. Ya Bah, aku bilang. Setelah pulang dari rumah Abah, di malam Selasanya, aku haus dong bang. Mau keluar ke kamar, ngambil minum. Karena posisi dispenser aku kan deket sama tangga kan. Itu pas aku buka, aku ngelihat bang di situ bang, ada genderuwo lagi nangkring. Aku langsung kayak, astaga, apaan itu? Gak jadi minum dong bang. Balik dong kita ke kamar. Duduk, aku WA lah sama kakakku. Kak, udah tidur belum? Belum, kenapa? Video call yuk. Ya udah, tapi di mute ya. Iya, teleponan dong. Gak lama, suara gording mama kayak gini bang, srek. Kak, kamu dengar nggak? Dengar. Itu suara apaan? Kata aku gitu kan. Kata aku nggak berani keluar. Aku typing bang. Tadi aku pas mau ngambil minum di bawah tangga dekat dulu. Kamu yang beneran, nggak bohong. Makanya aku video call kamu. Aku bilang gitu kan. Nggak mau tahu aku temenin. Aku bilang gitu kan. Ya udah temenin. Gak tidur itu bang aku. Saking masih kepikirannya itu. Udah, akhirnya paginya dong aku baru cerita sama mama. Semalam mama bukan sih yang buka gording? Aku gituin dong. Kan orang mama tidur, jangan bercanda dong mak. Enggak, kenapa sih bercanda nih, aku bilang gitu kan. Bercandanya nggak lucu. Nih kita udah kayak gini nih, jangan bercanda dong. Ih, ini anak dibilangin ya, nggak percaya banget. Namanya mak baru bangun nih bang ya, kesel kali dia. Emang kenapa sih? Enggak, semalam ada yang dengar suara srek gitu dari gording. Jangan bercanda. Ih, ini lagi nih dibilangin. Jangan bicara orang serius, aku bilang kayak gitu kan. Terus iya, tapi sebelumnya pas ada yang mau keluar di bawah tangga, ada itu mah, itu apa? Itu loh yang badannya gede, kata aku gitu kan. Yang banyak bulunya, ada taringnya, aku bilang gitu. Apaan sih? Mama harus dijelasin banget. Ya udah sih, tinggal ngomong aja. Genderuwo. Mama langsung ngucap dong. Astagfirullahaladzim. Karena aku bilang juga apa? Kenapa?
enggak deh mah, ada mau pergi aja, mau kerja, aku bilang gitu kan. Kenapa sih? Udah ntar aja di WA. Paginya bang dikasih lihat lagi bang, pas lagi ngomong gitu. Makanya aku langsung ngacir kan ya. Dah, aku mikir di jalan, yang aku lihat itu beneran apa enggak. Udahlah, akhirnya mamaku cerita sama om. Kebetulan om juga bisa kayak gitu kan. Om di rumah dari hampir 24 jam dia di rumah, enggak tidur bang. Itu dia nyari ada di mananya sih letak-letaknya. Letak-letaknya ternyata bener bang, yang di bawah tangga. Mereka tuh ngeberontak bang. Jadi yang dalam gak bisa keluar, yang dari luar gak bisa ke dalam. Akhirnya kita tanya dong, ya udah deh, ini kita solusinya gimana sih? Aku bilang gitu kan, karena udah apa ya bang ya, kasarnya udah muak lah ya dengan situasi yang kayak gini tuh. Bener-bener yang udah muak banget. Akhirnya om koordinasi sama kiai yang di pesantren. Dia bilang pohon itu harus ditumbang, harus dihilangkan. Oke lah, akhirnya kita nyari waktu yang pas. Pohon rambutan sama pohon sawo itu ditebang dong bang. Kalau yang rambutan ini nggak ada permasalahan bang, aman nih, si tukang ininya juga aman ya, ngegergajinya aman. Pas yang di pohon sawo bang, itu si abang yang nebangnya tangannya kena hampir. Pas lagi aku nggak tahu posisinya gimana, tapi katanya tiba-tiba tangannya tuh dia ngarahin langsung seret. Itu dia langsung berhenti, ngeliat dong darah udah ngocor. Dipanggil dong aku bang, nen ambil kotak peti kakak, kotak peti. Aku tanya dong, emang buat apa? Itu tangan tukangnya kena gergaji. Aku ngeliat dong bang, benar bang, hampir. Akhirnya karena aku bertanggung jawab ya, karena kan aku yang meminta kan, aku bawa dulu dia ke dalam, aku obatin dulu sementara. Aku bilang, bang, gak apa-apa kan? Aman, kata dia. Ternyata om aku ngomong, yang di sawah marah tuh, rumahnya ditebang. Aku bilang dong, ya siapa suruh dia nangkring di situ? Aku bilang kayak gitu kan, karena aku kan orang udah kesel banget bang. Siapa suruh dia nangkring di situ? Kenapa gak tempat lain? Ya kan karena dia lagi memantau kamu, memantau CCTV, aku gituin kan, karena udah kesel banget kan. Bisa nggak nih om dipotong? Bisa. Aman nggak nih om? Aman. Ditebang dah bang, tebang. Udah dong, udah nggak ada, tapi belum kecabut bang akarnya, yang 2 pohon ini. Terus aku tanya, om, kenapa akarnya nggak dicabut sekalian sih? Ih, gak bisa langsung, kata dia gitu kan. Emang kenapa? Ada prosesnya tahu, kata dia gitu. Masa? Emang bocahnya rada tengil ini. Penasaran juga kan. Masa, kamu mau dibilang gak percaya? Iya aku percaya om. Terus gimana? Nanti kita koordinasi sama kiai. Tapi yang diutamain yang di bawah tangga. Karena yang di bawah tangga itu dia sosok genderuwo, dan dia mengincar di rumah itu 2 nyawa. Nyawa aku dan nyawa mama. Kata om, itu yang harus diutamakan. Jadi kita koordinasi dong sama kiai ini. Bah, enaknya kita gimana ini? Ini yang di bawah tangga kayak ada benda mustika bang. Entah dia dibawanya gimana, cuman memang ada yang naruh si sosok ini tuh di situ. Nyeletuk dong abah. Ada yang pernah ke rumah nggak? Kita mikir dong. Iya bah, ada. Emang kenapa? Nggak apa-apa, kata dia gitu kan. Kenapa bah? Aku bilang gitu. Gak apa-apa. Aku udah mulai curiga dong, bang. Bah, jujur-jujuran aja deh, aku bilang gitu kan. Ini daripada aku penasaran, aku bilang gitu kan. Apakah dia orangnya? Aku ngomong nyeletuk gitu dong, secara langsung. Udah, kamu udah tahu kok orangnya, gak perlu dikasih tahu. Oh, oke. Terus jadinya gimana, Mbak? Udahlah, sementara kita kerangkeng dulu dia.
Oke lah Bah, kan aku nggak ngerti ya Bang ya cara ngerangkainya gimana. Dan ternyata Abah tuh kan ngejalanin puasa sama kayak wiridan lah, di kerangkeng lah dia. Otomatis dia nggak bisa keluar dong. Kesel kan. Besokannya setelah selesai penembangan ini, maghrib mamaku kesurupan Bang. Untungnya itu ada saudaraku. Kaget dong aku. Dia kesurupan 3 kali. Yang pertama memang almarhumah nenekku, dia cuma ngomong tolongin anak sama cucuku. Mereka ini nggak salah loh, kenapa orang-orang jahat. Kata sepupuku, iya nek, keluar dong dia Bang. Masuk lagi nih, mungkin yang dari luar kali ya Bang ya, nebeng masuk gitu kan. Cuman nggak kita gubris lah, karena dia tak jahat. Dia keluar, yang terakhir Bang, yang masuk sosoknya nenek-nenek juga, tapi dia ngomong pakai bahasa Sunda. Ditanya dong sama saudaraku ini, asalnya dari mana? Dia bilang dari Kidul. Kita langsung mikir dong, oh kita tahu nih daerah Kota Es. Oke. Dia ngobrol-ngobrol, aku cuma liatin Bang, tapi dia nunjuk-nunjuk aku. Saya mau, yang aku ingat tuh dia cuma ngomong saya mau ini. Akhirnya aku tanya dong, karena aku nggak bisa bahasa Sunda, aku tanya lah sama sepupuku, dia ngomong apa sih? Gak tahu juga, tapi yang gue denger sih katanya mau dibawa gimana? Iya, jadi lu harus mau dibawa tuh di malam 1 suro, kata dia gitu. Malam 1 suro, iya kata dia gitu. Terus gara-garanya kenapa? Aku nanya dong Bang. Itu katanya kamu tuh sombong. Kita mikir dong Bang, gue sombong gimana ini? Siapa yang mau gue sombongin? Cakep kagak, kaya kagak, begituin kan? Gak tahu gue juga. Coba kita iseng tanya deh. Nanya dong, aku nyuruh sepupuku buat ngomong kan. Coba dong Mir, tanyain. Dia nyuruh si ini bukan? Ditanya dong, kamu teh disuruh sama si S bukan? Namanya. Ketawa dia. Berarti iya dong. Emang tujuannya apa sih? Kasihan loh nih anak, dia gak salah apa-apa. Kenapa digituin? Dia sombong. Yang nyuruh saya iri sama dia. Seketika dong Bang, aku mikir lagi Bang ya. Yang perlu diiriin apa Bang? Kita kerja di situ sama. Daftarin pasien. Dapat shift sama. Gak ada yang dibeda-bedain kan? Apa yang perlu diiriin Bang? Udah, oke. Negosiasi lah. Sepupu aku sama si Jin ini keluar dong. Mamaku lemes banget dong. Aku kasih lah air putih. Mama cuma bilang, tadi mama ngeliat nenek dan dia lagi gendong kamu, tapi nangis. Cuman tiba-tiba kok ada nenek-nenek bungkuk ya? Itu siapa? Mama begitu dong. Aku kayak, enggak mah, enggak ada apa-apa. Udah mama istirahat, ini mama kayaknya kecapean deh. Aku gitu dong, karena nggak mau bikin khawatir kan. Abis Isya, singkat cerita, aku tuh tiduran Bang di sofa. Di sini sepupuku ke sebelah sini dong, tiduran begini. Itu kayak dia ngusap Bang di rambut. Otomatis aku lihat ke atas dong, refleks. Dia nanya, kenapa? Kok ada yang ngusap kepala gue sih? Udah diem, jangan berisik, kata dia gitu kan. Iya. Jadi Bang, aku diem aja. Karena aku miring posisinya, di seberang sana tuh ada kaca. Itu aku lihat Bang, ada kabut hitam lagi muter ya. Aku bilang dong, Mir, lihat di kaca deh. Itu kabut apaan ya?
udah diem, jangan banyak nanya. Lama-lama gue lakban juga nih mulut lo, kata dia gitu kan. Gue nanya serius ya Ge, aku bilang gitu kan. Udah diem bisa nggak, kata dia gitu. Nanti aja. Iya lu kan tahu gue kepo. Diem, kata dia gitu kan. Aku diem aja bang, gak berani ngomong, gak berani apa, diem aja. Kabut itu hilang barulah dia cerita. Sebenarnya yang masa lalu itu si Gede, kata dia gitu. Kok dia bisa lepas? Aku kaget dong bang. Ternyata setelah dijelasin sama saudaraku ini, si S ini ibaratnya ke dukun yang pertama, dia minta bang untuk naik level supaya lebih manjur. Makanya si Gede ini tuh bisa kelepas kerangkengnya. Oke. Makanya kenapa tadi gue suruh lu diem, karena itu ada lagi ngeliatin lu, musa-musa kepala lu, pengen bawa lu, coba gue liatin. Lu nya kagak bisa diem. Ya maaf, ya kan kita nggak tahu ya bang ya. Kecuali kalau aku bisa lihat, baru. Ini kan gue lagi nggak lihat. Ya makanya kalau dibilangin jangan ngeyel, kata dia. Iya, marahin aja terus, aku gituin kan. Udah, mulai lagi tuh bang. Ada gangguan segala macem, masih yang sama. Wangi-wangian, derek-derekin meja, mainin gorden. Kena lagi dong mama. Otomatis jalannya kita pergi lagi dong ke si Abah. Pergi lagi ke si Abah. Akhirnya karena kita bener-bener yang udah kesel banget bang, udah kesel, maksudnya kita capek fisik bang, kita capek fisik, capek pikiran, energi kita dikuras, uang kita juga dikuras kan secara nggak langsung. Udahlah, aku koordinasi sama Abah. Aku bilang gini, Bah, semisal aku keluar dari kerjaan itu, apa bisa aman? Soalnya aku udah gak kuat Bah, aku bilang gitu. Ya udah keluar aja. Hanya memutuskan dong bang, udahlah aku keluar aja deh nanti. Tapi nggak nyampe di situ bang. Aku pikir dengan akunya menghindar dari mereka, aku mengalah lah ya, aku keluar, itu akan selesai. Enggak bang, sampai sekarang itu masih ada gangguannya. Sampai saat ini. Dan kita belum bisa nemuin kapan untuk finishnya ini. Oke, berarti masih berlanjut. Masih berlanjut bang. Oke. Dan kejadian ini tuh nggak cuma ke aku. Jadi siapapun orang yang deket sama aku, kenal sama aku, dia akan kena bang. Nah, selama Kak Febri mendapat gangguan itu dan tetap kerja gitu ya, ada gak sih gerak-gerik dari temennya Kak Febri itu yang mencurigakan? Ini aku lupa jelasin nih bang. Jadi kakak angkatku itu sempat telepon. Dia bilang gini, Den aku mau kasih tau kamu, tapi kamu jangan marah. Oke, apa? Kamu ingat gak sih waktu si S ke rumah? Yang pas Natalan? Iya, emang kenapa? Kamu sadar gak sih? Atau ngelihat dia gak masuk ke kamar? Hah? Enggak, aku gak lihat dia masuk ke kamar, emang kenapa? Kan pada saat itu kan papi nyuruh untuk dia nginep, kata dia gitu kan. Terus otomatis aku ngambil kasur dong di atas untuk dia. Iya. Nah, aku turun bawa kasur ke kamar, aku ngelihat si S kok ada di kamar. Jadi kalau kata kakak angkatku, si S ini masuk ke kamar dan dia lagi jalan bang di kamar aku, lagi ngeliatin setiap sudutnya. Bahkan di kamar aku tuh kan ada rak yang untuk taruh-taruh sweater ya, digantung-gantung, itu bahkan dibuka-bukain bang. Sampai ditanya sama kakakku gini, lo ngapain di kamar? Dia kaget dong. Enggak, gue nggak ngapa-ngapain. Langsung keluar. Aku tuh lupa, kata dia gitu, aku tuh lupa mau ngasih tau kamu. Kok lo nggak bilang sih? Aku bilang gitu kan. Ya kan kita kan awalnya berpikirnya secara logis, mungkin medis gitu kan. Yang mana tahu kalau ternyata dia gitu kan. Oh iya juga ya, berarti sesuai dong bang sama yang pada saat Abah narik yang di kamar yang dia bilang katanya ada benda di kamar. Aku juga baru tahu dari dia.
Kaget dong bang, bener kaget. Maksudnya orang luar kok bisa gitu, maksudnya dengan entengnya gitu langsung masuk ke kamar, langsung nyari-nyari sesuatu, langsung naruh-naruhin, dan itu aku nggak tahu dia naruh-naruhin apa. Dan aku lupa cerita juga nih bang, pada saat aku masih kerja, si S ini tuh selalu yang namanya mepetin aku. Pokoknya entah dimanapun aku duduk, dia selalu sengaja kayak nempelin ke aku, semprotin parfum ke aku. Jadi kayak jemprot set gitu. Sekarang kalau Bang Jamal nih, kita berbeda cara logika bang. Menses nggak kalau misalnya orang nyemprotin parfum setiap 15 menit sekali? Aneh. Tapi pernah nanya kenapa gitu? Aku nggak pernah nanya sama dia. Cuman kan pikiran kita kan aneh dong bang. Masa sih orang nyemprotin parfum 15 menit sekali? Gak mungkin dong bang. Udah, aku kayak yang masih diemin. Terus dia gitu lagi, sampai akhirnya aku nyeletukin bang, lu tuh ngapain sih nyemprotin parfum mulu? Ngapain lu mau melet gue? Aku gituin kan bang, gue mah kagak usah dipelet, aku bilang gitu kan. Lagian yang bener aja, masa lu meletin gue, yang lu pelet terus ya lanang, aku gituin dong bang. Nyeletukin, bercandain kan, jangan baper, gue cuma bercanda. Terus dia langsung kayak yang mungkin notice kali bang ya, seketika parfum itu langsung masuk lagi. Bener-bener yang kaget sih bang pada saat tahu orangnya tuh dia, dan apa ya, kita juga kan sempat dekat kan, jadi partner kerja. Aku kalau butuh dia kalau butuh aku, kayak gitu kan bang, kayak ngelus dada sih lebih tepatnya. Tapi sekarang hubungannya gimana sama si S ini? Hubungan aku sama dia ini, semenjak kejadian ini, aku lebih milih untuk jaga jarak sih bang. Jaga jarak sama dia. Cuman kalau untuk say to hello mungkin ya masih, cuman nggak terlalu yang sesering mungkin lah, nggak kayak dulu lagi. Nah, gangguannya biasanya intens itu di hari apa itu? Nah, kalau untuk gangguannya sendiri bang, itu kenanya tuh di malam Selasa sama di setiap malam Jumat. Di setiap 2 malam itu pasti hanya ada 3 rumah di komplekku yang mati lampu, termasuk rumahku. Setiap malam Selasa dan malam Jumat. Kita mikir loh bang, kalau dari PLN oke ya, masih masuk logika nih. Kalau semuanya mati lampu, ini enggak bang, cuman rumah ketiga doang, rumahku, tetanggaku sama sebelahnya, yang lain itu nyala. Terus pernah ngobrol bareng gak sama tetangga itu? Kenapa mati juga? Justru mereka juga sempat kita di mana kita keluar, kita nanya dong, ini sebenarnya kenapa sih kok cuma rumah kita doang yang, dan mereka tuh curiga ada apa ya, karena nelfon ke yang ngerti pun, yang ahli PLN pun nggak ada konsleting apa-apa bang. Dan itu bisa nyalanya tuh kadang tengah malam jam 2 baru nyala, kadang ke pagi lagi, jadi hampir 24 jam bang matinya tuh. Bener-bener yang parah sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah ini mungkin juga ini agak sensitif ya. Kak Febri kan non muslim nih. Apakah pernah coba untuk diobati ke pemuka agama dari agama Kak Febri kan ya? Itu pernah bang. Aku sempet pernah dibawa ke pendeta untuk, kalau di Kristen itu kan kayak ada air suci ya bang ya. Kita sempat minta juga, dan itu nggak mempan bang, sama sekali nggak mempan. Bahkan efeknya pun sama sekali nggak ada. Sampai pendeta pun kayak yang bingung, kaget, kok bisa. Pernah aku datang ke salah satu pendeta, baru ngeliat gini bang, face to face, dia langsung bilang, enggak deh pak, enggak deh, saya nggak berani. Kan kita bingung ya bang ya, loh kan bapak pendeta toh,
Kenapa? Enggak deh bang, enggak. Saya nggak bisa deh pak, saya nggak bisa nih mbak. Kenapa sih pak? Ini bukan tandingan saya tadi gitu. Kalau saya ngelawan, saya dong yang... Hah? Kita bingung dong bang. Waduh. Yaudah deh pak. Makasih. Iya maaf. Dia sampai minta maaf. Jadi benar-benar kita udah ke beberapa pendeta nggak ada yang bisa bang. Oke. Berarti sampai nyerah ya pemuka agama pun ya? Pemuka agama pun sampai nyerah bang. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir sih kak. Sebenarnya sebelumnya Kak Febri ini pernah ada salah yang nggak disengaja gak sih sama pelaku? Jujur sebenarnya kalau salah Atau Kak Febri sendiri sadar nih kemungkinan kesalahan aku ini nih gitu ke pelaku. jujur gini bang, aku kan sama dia ini kan deket banget, bahkan kita tuh dibilang adik kakak iya, partner kerja iya. Jadi aku tuh tipikal orang yang seumpama nih aku minta tolong sama dia, aku selalu bilang, kak aku tanggal segini nggak bisa masuk, kira-kira kamu bisa nggak ya kalau naikin jadwal aku? Boleh sih, namanya jadwal kita kerja udah dibantuin, otomatis kita harus mikirin makannya dia, uang bensinnya dia, bener dong bang? Minimal kita bayar jasanya dia deh. Dan itu aku selalu pikirkan itu. Terus aku tanya, ya udah deh kak, kira-kira kenanya berapa? Terserah lu aja deh, katanya gitu. Ya udah, aku kasih dong nominalnya. Mungkin cukup besar ya untuk 1 hari kerja doang. Karena apa? Karena di pikiranku adalah gini, dia udah naikin jadwalku, aku harus bayar jasanya, aku harus pikirin dia makan, dan aku harus pikirin transportasinya dia. Gak mungkin uang bensin sama transportnya dia diambil dari uang jasanya dia. Ini harus aku bedain bang. Otomatis kan aku membantu dia dong. Dan aku bilang, ya udah kak, karena kamu udah bantu aku, ini ucapan terima kasih aku. Dia ngomong dong, nanti kalau misalnya ada bisnis lagi ke gue aja ya, gitu. Soalnya kan gue lagi butuh, kata dia. Namanya kita ke temen bang, aku kalau ke teman orangnya nggak tegaan. Ya udah, nanti kalau ada lagi aku ke kamu ya kak. Bener ya, iya. Jadi kalau dibilang dia katanya iri sama aku, terus dibilangnya katanya aku sombong, aku bingung bang, apa yang perlu diirikan? Bahkan aku nganggep dia kayak kakakku sendiri. Aku bilang sama dia, rumahku terbuka untuk kamu, kapanpun kamu mau main silakan. Bahkan orang tuaku pun aja sayang banget sama dia, kakak angkatku pun sayang sama dia, peduli sama dia, kesian sama dia. Terus kalau dia bilang katanya aku orangnya sombong, apa yang perlu aku sombongin bang? Tujuanku itu kerja. Aku gak mau yang namanya pamer di kerjaan. Untuk apa sih? Meskipun oke, mungkin orang-orang rumah sakit tahu aku anak siapa, tapi kan aku tidak mau membawa itu bang. Karena kan ibaratnya itu kan zaman mamaku dulu. Ya aku beda. Aku bukan tipikal orang yang kerja harus aku bawa nama orang tua. Enggak. Aku ingin kerja dengan kakiku sendiri, berdiri dengan kakiku sendiri. Jadi otakku tuh masih berpikir bang sampai sekarang, apa yang perlu diirikan, apa yang perlu disombongkan. Gak ada bang. Aku dari kecil dikasih tahu sama mamaku, kalau kamu kaya atau kamu lagi ada di posisi terbawah, gak usah sombong. Karena kalau kamu mati pun itu semua akan dibawa. Dan itu yang aku selalu tanamkan. Aku gak mau yang namanya ini loh aku nih anak ini loh. Enggak bang, aku gak mau. Bahkan saat aku dihina-hina pun di kantor dengan
atasanku dicaci maki, aku diem. Aku nggak mau membalas itu karena aku pikir ya udahlah, toh dia atasan, aku cuman karyawan. Mungkin emang dianya lagi sentimen, ya kan? Kita kan nggak tahu kan moodnya seseorang kan. Jadi aku berusaha untuk diem, biasa aja sih bang, nggak yang gimana-gimana. Oke, mungkin terakhir pesan ke penonton yang lagi nonton di Kak Febri, boleh? Aku cuman mau pesan aja sih, kalau memang kalian di tempat kerja nih ingin melampaui teman kalian, ya kalian tuh harus usaha. Jangan pakai yang instan. Segala sesuatu hal itu harus kita raih dari yang nol dulu bang, untuk bisa mencapai ke depannya kan. Dan aku pun cerita ini bukan untuk menjatuhkan ya, enggak. Aku sama sekali tidak menjatuhkan pihak manapun, cuman aku mau cerita supaya nanti ke depannya jangan ada lagi yang seperti ini. Cukup aku aja yang jadi korban, untuk yang lainnya jangan. Karena apa? Karena bermain dengan hal-hal seperti ini tuh bukan dengan yang sembarangan. Yang kalian pertaruhkan itu adalah perjanjian nyawa kalian. Kalau gagal, itu akan berbalik sama kalian. Jadi semoga buat mbaknya ya, buat Mbak S, aku doain kamu supaya sehat selalu, rezekinya lancar. Ya semoga apapun perbuatan kamu itu bisa kamu sesali, bisa kamu pertimbangkan. Aku nggak dendam sama kamu, aku nggak marah sama kamu, aku maafin kamu. Karena mau gimana pun aku sempat tegas sama kamu jadi partner aku, kamu jadi kakakku. Jadi ya udah, aku maafin kamu. Oke, itu tadi ya pesan dari Kak Febri dan juga bisa dibilang untuk S ya. Iya. Oke. Kak Febri, terima kasih ya udah sharing pengalamannya. Iya, dan untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Febri izin pamit. Bye.